semua. Jika kita berbicara terkait dengan cyber security, pasti yang kalian pikirkan adalah tentang hack yang ada di film-film yang biasanya kalian tonton. Padahal cyber security itu nggak seperti itu loh. Benar, mungkin itu tuh karena teman-teman kita di sini ya belum terlalu familiar nih apa sih cyber security itu. Nah, untuk itu hari ini kita akan bahas spesial langsung sama expertnya mengenai cyber security. Tapi sebelum kita spill nih siapa narasumber kita hari ini? Enaknya kali kita perkenalan diri dulu ya. Oh boleh Bang Anggita. Hai teman-teman Kredit Plus, saya Anggita. Saya Uun. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan expert di bidang digital security. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu ya video singkat dari Pak David Wirawan selaku Head of IT and Digitalization. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Check it out. Oke, nah itu tadi video singkat dari Pak David Wirawan selaku Head of Digitalization di Kredit Plus. Nah, sesuai janji kita di awal tadi nih gitu ya, kita udah mau mulai spill nih expertnya di bidang cyber security. Setelah hadir bersama kita di sini Pak Muhammad Nuh Al Azhar ya Pak. Selamat siang Pak Nuh. Selamat siang Mbak Anggita. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Nah, sedikit gambaran nih teman-teman ya. Pak Nuh ini adalah Chief of Quality Management Puslab 4 dan juga sebagai Senior Digital Forensik gitu ya Pak, analis ya Pak di Polri. Betul ya Pak ya? Iya. Oke, nah, sebagai praktisi di bidang digital security nih Pak, kira-kira apa sih Pak isu-isu yang mungkin sekarang lagi ramai diperbincangkan atau mungkin yang sedang Bapak tangani Pak? Ada lagi viral belakangan ini yang kalau kita klik link itu HP bermasalah atau HP disadap.
atau aplikasi jadi bermasalah. Ada juga yang dapat kiriman aplikasi Undangan ya, Pak? undangan, Ya. padahal itu bukan aplikasi undangan tapi sebenarnya aplikasi yang dibungkus dengan Trojan, bentuknya APK atau segala macam. Oleh karena itu yang perlu dikembangkan di Indonesia ataupun untuk masyarakat umum ataupun nasabah di Kredit Plus itu adalah digital literasi. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu, oh itu penipuan, jangan diklik-klik. Ya sama seperti kayak contoh dulu mama minta pulsa, mungkin masih ingat ya. Iya, Pak. Mama Zaman minta dulu. pulsa itu korbannya banyak, terus kelompoknya ditangkap, muncul kelompok baru, ada lagi korban baru, tangkepin, muncul lagi kelompok baru, ada juga korban baru. Seakan-akan kita tuh bingung juga, emang masyarakat Indonesia nggak belajar apa, nggak cari tahu kalau ini penipuan. Sampai pada satu titik, karena sering diekspos di media, masyarakat Indonesia jadi paham kalau itu penipuan. Jadi mau muncul kelompok baru, mama minta pulsa nggak ada lagi. Yang ada papa minta Perlu saham. ada pembelajaran gitu ya Pak ya. Hah? Perlu ada pembelajaran Betul, bagi masyarakat betul sekali. ya. Tugasnya kita semua untuk yang digital literacy itu. Nah, terkait yang tadi Pak Anu jelaskan nih, mungkin teman-teman kita di Kredit Plus belum pada tahu nih Pak, cyber security itu apa gitu. Mungkin Pak Anu bisa bantu jelaskan sedikit terkait itu ya Pak ya. Jadi cyber security itu luas sekali. Jadi lebih luas dibandingkan sekedar hacking. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong cyber security secara global, itu ada namanya pre-insiden sebelum kejadian, kemudian ada during insiden pada saat kejadian, kemudian post insiden setelah kejadian. Cyber security itu mengcover semuanya. Jadi kalau kita ngomong sebelum kejadian, kegiatan itu sebenarnya audit. Audit itu dilakukan sebelum kejadian. Kalau misalnya yang tadi kita bahas ada namanya digital literacy, itu juga sebelum kejadian. Nah, kalau misalnya pas tengah-tengah ada kejadiannya during insiden atau current incident, kegiatannya monitoring. Jadi mau monitor gitu. Nanti setelah kejadian memang ternyata ada kejadian, ada cyber incident atau cyber attacks, maka kegiatan ada dua. Ada namanya mitigasi, ada namanya investigasi. Kalau mitigasi kaitannya dengan convene, artinya dilokalisir, kemudian recovery. Kalau investigasi melacak pelaku. Oh, ini yang lebih kompleks ya, Pak, gitu. ya? Nah, kalau misalnya kita ngomong tadi Mbak Un nanya cyber security itu luas, mulai dari yang tadi di awal sampai akhir. Nah, terkait tadi perlunya IT mungkin di perusahaan finance itu kan ya Pak ya, agar tidak terjadi nanti cyber attack, nah perlu nggak sih ada standar yang harus diikuti oleh si perusahaan multi finance ini gitu? Ada namanya Sistem Manajemen Keamanan Informasi SMKI, kalau itu ISO 27001 Information Security Management. Jadi di ISO 27001 itu diatur bagaimana company ini bisa menjalankan sistem IT-nya secara aman dalam tanda kutip, karena memang tidak ada yang aman 100%. Nah, nanti bagaimana hardware-nya, bagaimana software-nya, bagaimana aplikasi yang mau dideliver ke pelanggan, kemudian orang yang mengawakinya, adminnya, kemudian nasabahnya juga, itu diatur di dalam sistem manajemen keamanan informasi. Itu adanya yang saya bilang tadi di awal pre-insiden. Jadi pre-insiden itu menyiapkan pagar-pagar security-nya. Kayak rumah itu kita punya pagar. Kalaupun ada pintu, pintunya ada kuncinya gitu. Nah itu SMKI yang punya gitu. Kalau kita ngomong ending point nanti nggak mau lagi belajar. Ya, Nah sama betul. seperti SMKI 27001 ISO itu kalau dapat sertifikasi itu bukan ending point. Nanti kalau sudah ending point nggak lagi mau mengupdate sistem. Mengupdate ya, Pak? betul. Padahal kan di dalam underground hackers komunitas kita itu ada satu guyonan atau ada satu filosofi, no system is perfect, nggak ada sistem yang sempurna, semua sistem punya celah kelemahan, tinggal nunggu waktu aja jebol gitu. Nah kalau misalnya sistem kita nggak mau jebol selalu pada top level untuk security, kalau gitu kita butuh satu kata yang namanya update. Jadi sistem itu meskipun sudah tersertifikasi 27001 harus diupdate. Nah update itu sering kali ada salah pengertian. Jadi banyak sekali tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga mengupdate itu hanya mengupdate sistem hardware dan software. Padahal perlu satu lagi mengupdate manusianya. Jadi update sistem iya, update manusianya iya. Jadi kalau kita punya mobil canggih, tapi sopirnya nggak canggih, yang nggak ngebut juga,
Padahal mobil itu desainnya bisa ngebut sampai 200 km per jam. Cuman karena yang bawanya Mbak Uun sama Mbak Anggita ya udah 100 Ugal-ugalan ya Pak. Guyon ya guyon. Ya, jadi tadi terkait meskipun sudah memiliki sertifikasi ISO 27001 gitu ya Pak, tapi tidak berarti kita berhenti di situ gitu ya Pak ya, Betul, untuk menjaga betul. security cybernya tadi. Dan itu tantangan terbesar, challenge-nya itu memaintain, memelihara 27001. Makanya di dalam sertifikasi ISO 27001, kalau sudah dapat sertifikasinya nggak dilepas. Tiap tahun ada datang tim assessment. Betul. Untuk memastikan itu tetap Surveillance pada ya. level standar. Dan tadi juga poin yang saya tangkap ya, yang menarik juga nih Mbak Uun, bukan hanya dari sistemnya ya Pak yang perlu diupdate gitu, tapi Dari tadi juga manusianya ada juga ya Mbak Gita Iya, ya. betul, tata manusianya itu kelola, SDM. mulai top level, BOD misalnya, kemudian sampai karyawan biasa, sampai admin, sampai nasabahnya. Jadi harus memiliki pemahaman IT yang bagus. Saya punya teman, dulu dia vice president di salah satu banking swasta terbesar di Indonesia. Kemudian dia cerita sama saya, Pak Nuh, saya kasih staff saya ilmu knowledge tentang phishing, email palsu. Ya. Khusus untuk internal karyawannya. Kan mereka komunikasi juga pakai email gitu. Betul. Nah, sebelum diuji cobakan, semua karyawan itu dibekal beberapa kali gelombang kelas pengajaran tentang hati-hati sama phishing, email palsu. Bentuknya email palsu. Nah, setelah itu selesai semua mereka dapat, kemudian bulan depannya diuji coba dikasih email palsu. Nah, begitu diuji coba ternyata setengah lebih itu masih mengklik. Email palsu itu ada link jebakan masih mengklik. Ketahuan siapa gitu namanya. Ternyata itu dipresentasikan lebih setengah. Langsung di warning dikasih tahu. Bulan depan kalau ada yang masih mengklik dihukum. Hukumannya pengurangan gaji. Wah, langsung berubah gitu. Sejak itu bulan depan begitu dicek lagi dikasih jebakan masih ada yang mengklik tapi hanya beberapa. Enggak lagi 50% lebih, hanya beberapa. Jadi orang Indonesia takut kalau gajinya berkurang. Ya? Jadi ditakutin gitu udah langsung gitu. Jadi bulan depannya lagi yang beberapa masih klik langsung dipanggil japri. Nah, beberapa waktu lagi dikasih uji coba email palsu phishing nggak ada lagi mengklik. Jadi karyawan secara internal tuh udah memahami kalau itu hati-hati dengan phishing apa email palsu. Yang kalau sekarang seringkali dikasih link kan gitu. Masalahnya orang Indonesia tuh kepo, Mbak Un sama Mbak Gita. Jadi apa aja kalau ada link tuh kepo pengen tahu padahal itu jebakan Batman gitu. Jadinya udah pengen ngeklik aja kalau ada link yang dikirim ya Pak Gatel ya. ya. Oke, tadi mungkin salah satu disebutkan nih Pak, Bapak menyebutkan terkait email phishing tadi ya Pak ya. Iya. Itu kan juga salah satu contoh cyber attack, betul ya Pak? Betul. Nah, selain itu Pak mungkin ya, ada tidak serangan-serangan lain yang mungkin common terjadi terutama di perusahaan-perusahaan multi finance seperti Credit Plus nih Pak, selain email phishing tadi Pak? Ya, yang harus kalau misalnya Credit Plus atau company lain harus khawatir itu ada namanya APT, Advanced Persistent Threat. Jadi ancaman yang terus menerus. Itu dikarenakan lubang bugs yang ada, celah kelemahan yang ada di dalam sistem. Misalnya saya sebagai hacker dari luar, outsider, kemudian saya dapatkan ada lubang celah kelemahan di sistem, kemudian saya masuk. Nah, begitu saya masuk, biasanya kita maintain celah itu. Akses itu kita maintain. Kita tanamkan banyak hal, sehingga kalau nanti pintu ini ketahuan, ditutup, kita masih punya banyak pintu. Pintu ini ketutup, ketahuan, masih kita punya banyak pintu. Nah, itu namanya APT. Nah, itu yang harus dikhawatirkan, dijaga sama pihak internalnya Credit Plus. Jangan sampai itu terjadi. Biasanya cara memaintain itu macam-macam. Salah satu yang digunakan itu adalah menggunakan Trojan. Jadi kalau ada, misalnya Trojan saya masuk ke Credit Plus. Begitu udah masuk, itu kita nanam Trojan 2, Trojan 3, Trojan 4, Trojan 5. Beranak cucu gitu Iya, ya Pak? jadi kalau nanti ada yang ketangkap, ya biarin aja. Nanti di delete, di remove itu, kita masih ada yang lain. Nah, ketika Trojan saya misalnya masuk ke Credit Plus, nggak ada lagi rahasia. Kita bisa masuk sampai dalam. Dalam banget, jadi kita bisa akses file, akses segala macam, kita bisa tahu. Sama kayak misalnya Trojan saya masuk ke HP-nya Mbak Un sama Mbak Anggita, nggak ada lagi rahasia.
Waduh, Jadi Semuanya udah terangkat. kalau saya Jadi tanya, ngeri. Mbak Un ada di mana? Oh saya ada di Mampang, Panu. Ah bohong, soalnya di GPS yang saya lihat itu ternyata ada di Mangga Besar misalnya, ketahuan. Ngomongnya Karena WFO Trojan- tapi ternyata Iya. di Mangga 2 gitu ya Pak ya? Jadi Trojan itu sekarang didesain bisa melakukan pembajakan. Sampai segitunya. Jadi bukan sekedar tahu, tapi kita bisa ambil alih. Ambil alih itu misalnya kita bisa baca SMS, Iya. tapi bisa juga kirim SMS. Oh, Jadi saya bisa membuat Mbak Anggita sama Mbak Uun berantem. Jadi misalnya Trojan saya masuk ke Mbak Anggita kirim SMS palsu, kirim SMS ngebully Mbak Uun saya masuk Trojannya, saya kirim SMS ke Mbak Anggita juga ngebully, jadi berantem. Berarti Padahal yang pas kirim saya. proses itu Bapak, iya, Jadi sampai segitunya mengambil alih gitu. pas proses itu berarti dari penggunanya ini ada kesadaran kah, oh ternyata punya saya dihack nih, seperti itu. Iya, sempat sih juga kalau ada yang banyak tanya ke saya juga, bagaimana sih Pak Nu kalau kita pengen tahu apakah HP kita ini dihack apa enggak? Iya. Kan pertanyaan juga gitu. Kalau kita ngomong tadi Trojan itu seringkali berhubungan sama pemiliknya, majikannya atau hackernya, dan itu akan mengkonsumsi daya yang lumayan banyak. Oleh karena itu kalau HP-nya cepat boros, biasanya baterai saya jam 9 malam, kok ini jam 3 sore udah harus Sudah nyolok habis, gitu, ya. harus ngecas, hati-hati gitu. itu Bisa salah satu jadi cirinya iya ya. itu apa ya namanya tuh gejalanya gitu. Gejala, Meskipun bisa juga mungkin baterainya udah soak kali minta diganti gitu. Yang kedua kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya internet kan di internet itu kita bisa melihat pemakaian. Kok ini aplikasi pemakaian internetnya tinggi banget sih? Aneh nih. Padahal dia bukan aplikasi yang kaitannya dengan internet, bisa aja hanya aplikasi editing video, misalnya editing gambar, itu nggak Iya. butuh banyak gitu. Tapi kok ini konsumsinya banyak, Anda juga harus apa ya, kita aware. Jangan ini Trojan tapi ngumpet di balik aplikasi. Karena Trojan itu nggak akan dia masuk sendiri. Ada dua, ada yang masuk sendiri, tapi ada juga yang paling sering dilakukan adalah mengkamuflase di balik satu aplikasi. Ya biasanya dikombinasikan ada password plus biometrik. Kalau biometriknya fail nanti ke password gitu. Password. Tapi kalau misalnya saya mau dari luar itu nggak bisa, harus lewat biometriknya dulu. Termasuk kayak aplikasi banking app juga kan kayak gitu, apa finance app itu kan ada biometrik. Jadi kalau misalnya Kredit Plus bikin aplikasi, usahakan aplikasi itu juga bisa punya feature biometrik. Jadi untuk supaya pelanggannya aman gitu, nggak pusing gitu. Iya. Oke Pak, kalau tadi terkait dengan security-nya gitu ya, kemudian oke lah let's say misalnya kita dibobol, katakanlah Pak gitu ya, ada yang berhasil masuk. Entah itu misalnya masuk melalui hacking email, melalui password kita yang mungkin tadi mudah ditebak gitu ya Pak ya, atau misalnya melalui fake link tadi. Akhirnya berhasil lah misalnya datanya diambil, misalnya let's say kalau yang relate dengan kita mungkin data nasabah gitu ya Pak ya misalnya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga masih awam nih Pak. Terus kalau data nasabahnya diambil, terus kenapa gitu kan maksudnya. Nah apa sih Pak sebenarnya kerugiannya bagi perusahaan gitu ya ketika memang data kita berhasil dijebol gitu Pak. Data itu bisa diapain aja sih Pak? Gini, bukan hanya masalah data, tapi ada namanya public trust, kepercayaan publik. Jadi perusahaan itu apalagi sudah melantai di bursa saham. Naik turunnya nilai saham itu tergantung public trust sebenarnya itu. Misalnya ada satu banking company atau multi finance company. Tiap hari kita dapatkan berita di kompas.com, detik.com ataupun yang media koran misalnya tuh. Tiap hari dihack melulu, datanya bocor melulu. Pertanyaannya kira-kira nasabah masih mau percaya dia enggak? Pasti enggak dong Mikir dua Pak. kali ya Pak. Ketika 1000 public kali. trust itu turun, nilai saham terkoreksi jatuh dan itu ruginya bisa triliunan. Ketika Facebook itu bermasalah, ruginya waktu yang Cambridge Analytica itu ruginya sampai sekian ratus miliar, 500 miliar apa kalau nggak salah dalam satu hari itu. Karena nilai sahamnya anjlok. Jadi bukan sekedar data itu bisa digunakan untuk apa, itu juga ada masalah juga, tapi ternyata di luar itu ada public trust, itu the biggest problem. Jadi orang tuh akan bisa meletakkan duitnya kalau dia percaya sama company-nya. Kalau dia nggak percaya, ada kompetitor yang lain letakin di sana. Nah, bagaimana itu bisa percaya?
itu harus kita jangan sampai sering-sering jebol gitu. Iya. Sering jebol nggak akan percaya gitu. Nah, kalau misalnya data jebol, oke. Dengan data itu apa yang bisa kita mainkan? Ada namanya pemalsuan identitas, identity theft itu. Jadi saya bisa gunakan data yang berdata itu tadi bisa digunakan untuk membuat identitas palsu. Seakan-akan saya sebagai Bu Uun, Bu Anggita, saya pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini, bikin masalah juga. Nah, kalau sanksi Pak, tadi misalnya dipakai, konsumen kita datanya dipakai gitu ya Pak ya, komplain. Apakah perusahaan bisa kena sanksi juga Pak? Kalau misalnya kan kita sekarang sudah punya undang-undang PDP, pelindungan data pribadi. Kalau misalnya kan ada punya tanggung jawab. Kalau misalnya kita ngomong undang-undang ITE yang melakukan pembobolan juga bisa. Tapi kalau gini, kan ada namanya tuh outsider, ada insider, itu yang aktif. Jadi kalau nge-hack bisa juga dari dalam, bisa dari luar pelakunya. Tapi ada juga kalau di KUHP itu turut serta, jadi dia dalam arti sengaja ngasih waktu gitu, ngasih akses. Kalau saya pegang nicknya Mbak On sama Mbak Anggita, tinggal saya masukkan nick itu kan sih bisa dapat banyak data sebenarnya gitu. Makanya kita harus hati-hati. Cuman memang ada guyonan sih di underground hacker, nge-hack orang Indonesia itu katanya nggak profit gitu, buang-buang waktu gitu. Kan nggak cuan ya Pak? Oke, karena tadi banyaknya hal yang bisa ditimbulkan dari cyber security ini sendiri, cyber attack mungkin gitu kan ya Pak ya. Boleh nggak dari Pak Nu memberikan tips and trick buat kita perusahaan multi finance itu, apa sih solusinya kalau misal kita mengurangi nih munculnya hal-hal seperti itu gitu Pak? Tips itu gini, ada satu filosofi keamanan yang sangat terkenal di seluruh dunia. Tulisannya kayak gini, security is not complete without you. Yang tulisan security-nya U-nya dihilangin. Jadi security, U-nya hilang, is not complete without you. U-nya tuh U-nya dipindahin ke sini, you. Artinya menunjukkan security itu kolaborasi, nggak bisa satu pihak fokus dengan security, pihak lain cuek-cuek aja, ya jebol juga gitu. Jadi kalau memang kita butuh security, saya aware, pihak pelanggan aware, pihak Kredit Plus aware, semua pihak yang terkait dengan sistem kita, bisnis kita, semuanya aware. Karena itu nggak lengkap kalau hanya ada satu yang pihak nggak aware, itu nggak lengkap. Makanya kan security is not complete without you. Nah, kalau semua pihak itu pengen aware, otomatis kan kita ngerti semua. Ayo kita belajar security, kita pahami digital literacy, dan tidak hanya knowledge yang dibangun, sistem juga diperbaiki, diupdate sistem, update juga manusianya, kasih apa ya, kasih kayak kelas-kelas gitu atau apa ya, kayak banner, ngasih tahu bahwasanya pentingnya segala macam ya. Kayak misalnya kalau di finance company atau telkom tuh jangan share OTP kayak gitu, nah kayak gitu kasih yang kayak gitu, bahwasanya hati-hati karena itu bisa menjadi celah kita kebobolan. Nah nanti yang diperkuat awareness-nya itu mulai dari pihak top management, kemudian staff, admin, sama nasabah pelanggan. Pelanggan juga harus dikasih tahu. Misalnya kalau pelanggannya jebol melulu, komplain melulu, nanti kan kita pusing juga gitu. Kita udah bagus nih, nggak tahu titik celahnya ternyata di nasabah. Kan ada istilah the weakest point is the end users. Titik lemah itu katanya adalah di end user. Kalau bagi kita semuanya titik lemah sih, tapi melihat pemahamannya ternyata memang paling banyak yang tidak paham itu di end users, pelanggan kita. Nah pelanggan harus diinfokan, hati-hati ya, kalau ada link jangan diklik gitu. Kalau nanti ada public hotspot jangan mudah percaya. Jadi kalau misalnya nasabah pakai public hotspot, kemudian akses satu akun sosmed, kemudian ada hacker di jaringan itu, maka hacker bisa ngerti. Oh dia akses ke sini, oh ini username passwordnya bisa kita lihat. Jadi jangan mudah percaya sama public hotspot. Kemudian kalau misalnya punya gadgetnya itu jangan pernah
diakses sama orang lain, karena bisa jadi meskipun dipinjam sebentar hanya untuk telepon 1 menit, tolong lah minjam 1 menit aja HP sama telepon teman saya, tapi dalam 1 menit itu ternyata saya bisa ngambil banyak hal yang nanti ditanamkan di HP itu. Jadi harus memang dibangun, tipsnya itu seperti itu. Bahkan bukan cuma password yang kita tidak boleh sharing ya, HP pun kita nggak boleh Handphone, sharing betul. gitu ya Mbak Gita Laptop ya. tuh dibiarin kebuka terus kita makan siang gitu ya Pak Nggak ya. boleh, Nah, jadi laptop harus lock out. lockout ya. Jadi jangan biarkan dia terbuka. Nah kalau misalnya data, kembali lagi ke data tadi saya lupa. Di sisi Credit Plus, data itu harus dienkripsi. Kalau misalnya data itu bocor, kita tenang, nggak akan bisa dibuka karena dilakukan enkripsi. Jadi pihak Credit Plus tidak hanya melakukan enkripsi channel internet antara pelanggan sama sistem, tapi sistem yang database yang ada di sistem ini juga dilakukan proses enkripsi. Andaikan ada hacker masuk ngambil data, begitu dilihat wah terenkripsi, mau di brute force mau buka belum tentu bisa gitu, karena harus tahu algoritmanya dulu. Jadi ada istilah gini, kalau sekali kita menggunakan smartphone, sekali kita menggunakan sosmed, sekali kita bermain internet misalnya, status kita calon korban. Otomatis ya Pak. Calon korban. Salah sedikit jadi korban. Atau saya ganti statusnya calon pelaku. Salah-salah main jari jadi pelaku. Misalnya hoax, hate speech kayak gitu. Jadi memang harus bijak ketika menggunakan smartphone, menggunakan sosmed, menggunakan komputer, internet ataupun yang lainnya, aplikasi lainnya. Karena status kita kalau nggak calon korban, calon pelaku. Calon pelaku. Termasuk sekarang yang lagi heboh itu komen-komen jahat di sosmed ya Pak ya. Betul. Dan komen-komen jahat itu, ujaran kebencian atau segala macam itu memang ada diatur di Undang-Undang ITE. Makanya tugas kita bersama biar masyarakat Indonesia tuh melek hukum. Bahwasanya itu jari jempol itu bisa mengakibatkan masalah, bisa mendapatkan pahala gitu. Kalau dia bagus dapat pahala, kalau dia yang tadi komen jahat, ngebully segala macam ya dapat dosa, dapat masalah gitu. Dan sekali di post, sekali di upload, di submit, tercatat. Jejak digital ya Iya, Pak. betul sekali. Jadi kalau bijak tuh gini, kalau nggak perlu komen jangan komen deh. Nggak apa-apa deh kalau dibilang oh, kok hanya penonton, ya udah penonton gitu. Kan penonton bola nggak mesti jadi pemain bola. Bilang gitu. Oke, dan ternyata bahasan kita hari ini tuh berkaitan dengan value yang kami pegang di Credit Plus ini Bapak. Yang pertama value integrity. Credit Plus ini kan bergerak di bidang multi finance ya Pak ya. Iya. Tentunya ada data customer, itu perlu kita jaga gitu kerahasiaan dari si data customer tersebut. Iya, betul. Ya dan sebenarnya ada satu lagi nih Un, gitu ada satu lagi value yang memang relate nih Pak sama pembahasan kita tadi, yaitu caring and responsibility. Itu dimana kita sebagai karyawan gitu ya harus menjaga atau peduli juga gitu dengan tools yang kita gunakan. Atau mungkin juga bisa saling mengingatkan gitu kan ya sesama temannya, kepada timnya mungkin untuk selalu menjaga data, menjaga password, juga jangan asal klik link. Iya, Begitu ya Pak betul. tadi ya. Iya, jadi 3 itu Pak yang 3J tadi ya. kita rangkum dari apa yang disampaikan oleh Pak Nu gitu. Iya. Ya, bijaklah menggunakan smartphone, bijaklah menggunakan internet, bijaklah menggunakan aplikasi. Gitu. Tahun ini tema kita itu menembus awan nih Pak. Nah, bisa dianalogikan kalau cyber attack sebagai awan atau tantangan yang harus dihadapi oleh Credit Plus itu. Nah, dengan diskusi ini dari Pak Nuh tadi kita jadi tahu nih bekal seperti apa yang harus Credit Plus bawa untuk menghadapi tantangan tersebut. Ya, jadi kalau misalnya gini, saya boleh, ini kan saya senang menembus awan gitu. Kita hanya bisa menembus awan kalau kita manual gini, kalau kita punya pesawat terbang. Nggak ada pesawat, nggak bisa nembus awan. Kita bisa mengakses cloud kalau kita punya jalannya. Nggak ada jalan, nggak bisa masuk cloud. Nah, artinya kita harus kuat. Kalau kita nggak kuat, kita nggak bisa tembus awan. Kita butuh banyak hal untuk bisa menembus awan. Jadi kuat sistemnya, kuat pemahamannya, kuat juga attitude-nya.
bisalah kita nembus ke awan gitu. Kenapa saya bilang attitude? Karena tingkah laku, sikap baik juga butuh. Iya benar banget ya tadi apa yang disampaikan sama Pak Nuh dengan juga tadi core values kita gitu ya. Dan juga tema dari perusahaan kita di tahun ini nih Pak tadi yang menembus awan atau kalau di bahasa Nanti kalau jadi nembus awan ajak saya ya. Ayo Pak, asal jangan awan kinton ya Pak. Benar ya. Nah sebenarnya saat ini kita punya ada satu tagline lagi nih Pak ya dalam acara Tech Launch kita hari ini. Nanti mungkin kita bisa sama-sama minta bantuan juga dari Pak Nuh untuk menyampaikan tagline ini ke teman-teman Kredit Plus gitu yang mungkin nanti menonton ya Pak ya. Kita punya 3 tagline yaitu data aman, kerja nyaman, kerja nyaman, siap terbang menembus awan. Siap gitu terbang ya, menembus nanti awan. ada gayanya biar keren ya Pak. Ya. Oke. Siap terbang menembus awan gitu ya Pak. Nanti mungkin di terakhir kita bisa sama-sama ya Pak ya. Oke. Bisa. Siap, kalau itu terima kasih Pak Nuh ya. Nah ini teman-teman perlu diingat ada pesan dari Pak Nuh ya sebagai closing statement kita hari ini. Yaitu data aman, kerja nyaman, siap terbang menembus awan. Oke. Tapi ngomong-ngomong Mbak Un tadi udah logout laptopnya belum sebelum ikutan ini? oh iya lupa, sebentar ya. Baru dibahas ya Pak.